Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMP Negeri 1 Sampit, kelas 9 Round 2. I am Zenindra, and today we're gonna talk about the subject reproduction of plants and animals. Kita akan membahas perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami terbagi menjadi beberapa jenis. 1. Tunas, contohnya tunas pisang. 2. Seragi atas lontong, contohnya stroberi. 3. Umbi batang, contohnya kentang. 4. Rimpang atau rijong, contohnya jahe. Lalu perkembangbiakan secara vegetatif buatan. 1. Cangkok. 2. Setek. 3. rumput. Pada reproduksi generatif bunga, terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan terdapat pada benang sari dan alat kelamin betina terdapat pada putik. Serta bagian-bagian lain yang ikut peran juga dalam reproduksi generatif bunga seperti mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, kelopak, dasar bunga, dan tangkai bunga. Penyerbukan atau peristiwa menempelnya benang sari kepada kepala putik bisa dibagi menjadi 4 loh. Penyerbukan oleh angin atau anemogami, penyerbukan oleh hewan, zodiogami, penyerbukan oleh air, hidrogami, dan penyerbukan oleh manusia atau antropogami. Mungkin kalian bertanya, bisakah bunga menyerbukan dirinya? Tentu saja bisa, dibagi menjadi 4 loh, yaitu nogami, penyerbukan tetangga, autogami, penyerbukan sendiri, alogami, penyerbukan silang, dan terakhir hibidrogami atau penyerbukan bastar. Penyebaran biji terdapat 4 jenis, yaitu 1. Zoochory. Zoochory yaitu proses penyebaran biji yang menggunakan bantuan hewan. Contohnya seperti biji kopi dimakan luwak. Kedua, anemochory. Anemochory yaitu proses penyebaran biji yang menggunakan bantuan angin. Contohnya seperti biji bunga dandelion tertiup angin. Ketiga, hidrochory. Hidrochory yaitu proses penyebaran biji yang menggunakan bantuan air. Contohnya seperti buah kelapa jatuh dan terbawa arus laut. Dan 4, yang terakhir, anthropochory. Anthropochory yaitu proses penyebaran biji yang menggunakan bantuan manusia. Contohnya seperti petani yang menanam biji jagung. Mungkin kalian bertanya, bisakah hewan berkembang secara seksual? Perkembangbiakan seksual pada hewan terbagi menjadi 3, yaitu ada pertunasan, yaitu hydra, fragmentasi, yaitu planaria, dan parthenogenesis, yaitu badan kecoa. Hewan secara seksual bisa dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Contoh hewan ovipar adanya buaya, sapi, kura-kura, dan lain-lainnya. Contoh hewan ovivipar adanya sapi, gajah, kelinci, dan lain-lainnya. Contoh hewan ovovivipar adanya ular, ikan pari, kadal, dan lain-lainnya. Terbagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh dari metamorfosis tidak sempurna yaitu adalah kupu-kupu, yaitu terdiri dari telur, larva, kepompong, dan imago. Contoh lain dari metamorfosis tidak sempurna itu adalah seperti belalang, itu ada terdiri dari telur, niva, dan imago.